Hai guys, kenalin, aku Asti dari Universitas Jember. Di sini, aku akan mengajak kalian untuk melihat keberadaan Pantai Bayam sebagai tempat pariwisata berdasarkan perspektif Cohen. Pantai Bayam ini memiliki satu jalur pantai yang sama dengan Pantai Gemah dan Pantai Midodaren yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Pandangan pariwisata Pantai Bayam dengan menggunakan perspektif dari Eric Cohen tahun 1979 dalam Pitana tahun 2005 menjadi sebuah contoh bahwa pariwisata sebagai bentuk adanya demokratisasi perjalanan, di mana kegiatan berkunjung ke tempat wisata tidak hanya dapat dilakukan oleh aristokrat atau pejabat-pejabat tinggi saja, tetapi pariwisata sekarang dapat dilakukan oleh semua orang, mulai dari kalangan kelas bawah hingga kalangan menengah ke atas. Mulai dari masyarakat lokal daerah pariwisata hingga masyarakat mancanegara yang penasaran untuk dapat berkunjung. Bahkan saat ini, para wisatawan dapat memperoleh informasi dari berbagai tempat wisata dengan mudah berkat semakin canggihnya teknologi saat ini. Selain itu, para wisatawan Pantai Bayam menunjukkan bahwa pariwisata juga dianggap sebagai kegiatan rekreasi modern, di mana para wisatawan atau pengunjung di Pantai Bayam memiliki berbagai tujuan dan motivasi, seperti mengobati rasa bosan, melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari yang menjenuhkan, ingin menghibur keluarga dengan melihat alam, atau bahkan hanya ingin sekedar mampir saat dalam perjalanan. Namun, di balik hal tersebut, adanya pariwisata dan peningkatan jumlah wisatawan tentu membawa dampak sosial budaya bagi kehidupan sekitarnya, baik dampak negatif maupun dampak positif. Secara teoritis Cohen, tahun 1984 dalam Pitana tahun 2005 mengelompokkan dampak sosial budaya pariwisata ke dalam 10 kelompok besar. Yang pertama, dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungan. Pada poin pertama ini, dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar pariwisata Pantai Bayam menjadi semakin mudah dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat di luar wilayah pariwisata. Dari yang semula hanya sampai di sekitaran gunung yang terkendala akses dan internet, menjadi mendapatkan akses tersebut. Dari yang penduduknya hanya merawat pantai tersebut dalam jumlah kecil, dengan semakin berkembangnya pariwisata, mereka menjadi semakin memiliki kerjasama dengan berbagai pihak. Kedua, dampak terhadap hubungan internasional antara anggota masyarakat. Pada poin ini, masyarakat sekitar menjadi lebih rekat karena dengan adanya kerjasama tersebut mendorong interaksi yang lebih dalam, bahkan mampu untuk menciptakan berbagai peluang dan ide-ide lain yang menguntungkan bagi mereka. Pada poin ketiga, dampak terhadap dasar-dasar organisasi atau kelembagaan sosial. Dengan semakin tingginya tingkat wisatawan yang datang berkunjung, kelembagaan sosial yang ada di sekitar pantai wisata menjadi semakin aktif dalam menjalankan tugasnya. Misalnya saja, berinisiatif untuk menambahkan fasilitas tempat pariwisata, munculnya organisasi baru sebagai penjaga pantai, dan masih banyak lagi. Poin keempat, dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata. Dengan semakin meningkatnya akses dan informasi terkait dunia pariwisata, masyarakat pun menjadi semakin leluasa untuk datang dan pergi. Tidak sedikit dari mereka yang membangun ruko di sekitar akses jalan ke pantai untuk mencari peluang kerja yang sekaligus digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari. Begitupun sebaliknya, masyarakat sekitar wisata memiliki peluang lebih banyak untuk mencari nafkah atau ide jualan yang akan diperdagangkan kembali di sekitar wilayah Pantai Bayam. Poin kelima, dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat. Tetap berhubungan dengan akses dan informasi, ritme kehidupan sosial masyarakat semakin berubah ke arah berkembang. Hal ini tentu saja didorong oleh semakin luasnya jarak interaksi, semakin berkembangnya pola pikir masyarakat, serta masuknya keanekaragaman mindset hingga perilaku yang dibawa oleh para wisatawan. Poin keenam, dampak terhadap pola pembagian kerja. Pola pembagian kerja masyarakat sekitar menjadi semakin produktif. Salah satu contohnya yaitu dari yang semula tugas dalam satu keluarga dibagi menjadi ayah sebagai pencari nafkah dan pencari pakan ternak, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan anak sekolah. Kini, ibu rumah tangga mendapat peluang membantu suami dalam mencukupi perekonomian keluarga dengan berjualan di tempat wisata, dan anak dapat membantu salah atau keduanya.
Poin ketujuh, dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial. Dengan meningkatnya berbagai sumber pendapatan, akses, informasi, hingga interaksi, stratifikasi masyarakat tentu saja meningkat, dan mobilisasi semakin luas berkat adanya akses jalan yang dibangun. Bahkan saat ini, pembangunan jalan lintas selatan dapat tembus ke berbagai kabupaten sekitar, sehingga mobilitas masyarakat daerah pariwisata maupun wisatawan semakin tinggi, yang tentunya akan berpengaruh pula pada tingkat penjualan dari pedagang-pedagang sekitar. Poin ke-8, dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan. Dengan meningkatnya berbagai hal tersebut, berkat adanya pariwisata yang semakin berkembang dan ramai pengunjung, tentunya akan membawa dampak pada semakin terkenalnya daerah tersebut, yang kemudian mendorong kerjasama antar penguasa daerah untuk menjalin kerjasama. Poin ini tentunya berhubungan dengan poin-poin sebelumnya. Poin ke-9, dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial. Semakin mudahnya akses informasi berpengaruh pada semakin tingginya jumlah wisatawan yang datang. Dengan berbagai tujuan dan motivasi yang beragam, tidak jarang dari mereka membawa perilaku buruk mereka ke tempat wisata, seperti berpacaran di tempat publik, berpesta bersama rekan atau keluarga yang melebihi batas. Hanya saja, hal ini sudah mendapatkan solusi terbaik saat ini dengan semakin banyaknya petugas pantai untuk memantau para wisatawan. Poin ke-10, dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat. Tak jarang, pantai-pantai saat ini menjadi ajang penampilan seni budaya pada saat-saat hari libur besar atau hari-hari yang dianggap sakral lainnya. Contoh budaya adat yang sering dilaksanakan di garis pantai ini yaitu kegiatan grebek suro sedekah bumi. Dengan tingkat wisatawan yang semakin tinggi, apalagi letak ketiga pantai yang mengular dengan satu garis pantai yang sama yaitu Pantai Gemah, Pantai Bayem, dan Pantai Midodaren ini dijadikan sebagai sebuah momentum yang tepat untuk memperkenalkan dan memperluas pengetahuan budaya yang dimiliki kepada masyarakat dari luar wilayah pariwisata. Sayangnya, dampak dari semakin besarnya jumlah pengunjung dari segi lingkungan adalah banyaknya sampah yang menghalangi pandangan wisatawan. Entah itu dari pengunjung sendiri yang kurang disiplin dalam membuang sampah ke tempat yang telah disediakan, atau sampah yang terbawa aliran ombak dari tempat lain. Memang tidak selalu muncul tumpukan sampah di pantai, namun seringkali sampah-sampah tersebut muncul dan perlunya pembersihan. Semoga tempat-tempat wisata kita tetap terjaga ya sob. Apakah kalian pernah ke Pantai Bayem dan sekitarnya? Tulis di kolom komentar ya.